Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-5 dan ke-6. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan kelompok penyembah Lord of the Light melalui pemimpin mereka yang bernama Beric berniat untuk menghukum Sandor Clegane yang dituduh telah membunuh seorang bocah. Dalam pertarungan itu, Sandor berhasil melepaskan pedangnya tepat di pundak Beric. Mereka semua terkejut karena Beric mampu dikalahkan. Rekanya Thoros segera berdoa komat kamit kepada Dewa Api untuk meminta dipulihkan kembali. Sementara itu, Arya mencoba menyerang Sandor akibat dendamnya kepada mantan pengawal Joffrey ini. Secara ajaib, luka parah yang diderita Beric pulih dalam sekejap. Sementara itu, Jon Snow diminta informasinya oleh Tormund setelah Orell melihat ada gagak yang berpatroli di atas The Wall. Jon tidak diberitahu oleh Tormund lokasi The Wall yang akan mereka serang. Tapi, mereka juga telah mendapat informasi terdapat 19 istana yang menjaga The Wall. Dari mulut Jon, terungkap hanya 3 yang berpenghuni. Selain Castle Black, ada Eastwatch di pinggir laut dan Shadow Tower. Tormund kemudian bertanya berapa orang yang tersisa di Castle Black. Jon menjawab, ada 1000 orang. Orell tidak percaya dengan ucapannya. Di sini, Jon terpancing emosinya dan kembali menegaskan kepada Tormund dia tidak berbohong kepada mereka. Yennerit membela ucapan Jon dan tidak takut kepada si Orell. Setelah itu, Jon mengatakan kepada Yennerit tidak perlu bantuannya. Yennerit segera mengambil pedang Jon dan lari ke dalam gua. Di dalam gua itu, Yennerit kembali menggoda Jon dengan kemolekan tubuhnya dan setelah itu mereka pun celepon. Setelah berhasil mengalahkan Beric, Sandor akhirnya dibebaskan. Di sisi lain, Jaime dan Brienne diserahkan kepada Lord Bolton. Setelah sekian lama, untuk pertama kalinya Jaime menanyakan kondisi ibu kota. Bolton memberitahunya, Stannis sempat melakukan serangan dengan ribuan tentaranya ke King's Landing. Namun pada akhirnya, mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan. Dan adiknya Cersei berada dalam kondisi baik-baik saja. Kabar itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Jaime. Akibat luka di tangannya membusuk, seorang tabib mengobatinya untuk mencegah infeksi yang lebih parah yang bisa merenggut nyawanya. Cersei meminta bantuan Baelys dengan rencana yang akan dilakukan keluarga Margaery. Sementara itu, Lady Olenna menemui Tyrion dalam rencana penyelenggaraan pernikahan Joffrey dan anaknya Lady Margaery. Tyrion mengingatkan sang lady tentang besarnya pernikahan akbar ini, sedangkan mereka masih berada dalam kondisi perang. Lady Olenna sepertinya sudah menyadari hal itu. Dan kali ini dia balik mengingatkan Tyrion tentang besarnya sumbangan yang diberikan kerajaannya untuk perang ini. Dari mulai pasukan hingga persediaan makanan untuk musim dingin. Di luar dugaan Tyrion kali ini, Lady Olenna akan menanggung setengahnya dari biaya pernikahan anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Lannister. Arya terkejut temannya ini memutuskan akan tinggal dan menempa besi untuk kelompok The Brotherhood. Dia menolak ikut dengan Arya untuk bergabung dengan pasukan kakaknya. Di tempat ini, mereka sudah seperti keluarganya sendiri. Di samping itu, di luar dugaan, pimpinan Karstark membunuh 2 bocah keponakan Tywin Lannister. Sebelum eksekusi dilakukan, Robb memberi kesempatan kepadanya untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Namun ternyata dia malah menghina Robb, dan ini yang terjadi. They were his kids. Tell your mother to look at them. She killed them as... It's treason to free your enemies. The blood of the first men flows through my veins, father. I fought Joffrey for... That didn't stop you from betraying me, and it won't save Neil, my lord. Rickard Cast, would you speak a final word? Di sisi lain, Arya Stark rencananya akan diserahkan kepada kakaknya.
dan Thoros akan mengambil imbalannya. Arya tampaknya masih kesal karena Beric telah membiarkan Sandor pergi. Dan terungkap, sudah ke-6 kalinya Thoros berhasil menghidupkan kembali Beric melalui Dewa Apinya. Arya penasaran, apakah mereka bisa menghidupkan kembali ayahnya? Sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Meskipun mereka dianggap sebagai pembelot, tapi sosok Ned Stark sangat dia hormati sebagai pria baik. Stannis menemui istri sahnya, yaitu Slicey, untuk meminta maaf karena dia telah melanggar janji suci dan berhubungan dengan si rambut merah Melisandre. Ternyata, Slicey tidak mempermasalahkan hal itu karena dia menyembah dewa yang sama dan hal itu menurutnya sebagai pelayanan yang tidak menjadi dosa. Terlihat 3 bayi tabung dengan jenis kelamin laki-laki hasil hubungannya dengan si rambut merah yang selama ini tidak bisa diberikan oleh istrinya. Ternyata Stannis memiliki seorang putri bernama Shiren yang bertahun-tahun tidak pernah dia temui hanya karena memiliki cacat di wajahnya. Stannis merasa menyesal telah menelantarkan putrinya ini. Beruntung, Shiren tetap menyayanginya, termasuk kepada tangan kanannya Davos yang dijuluki Onion Knight, yang kini dia jebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan berkhianat. Setelah mendapat perawatan luka di tangannya, dia masuk ke kolam yang dimana Brainy sedang mandi. Wanita berjiwa laki-laki ini sebenarnya merasa risih dengan kedatangan Jaime. Jaime sempat mengejeknya karena Brainy tidak berhasil menyelamatkan rajanya Renly. Di sini Jaime kemudian bercerita tentang kisah dirinya sebagai King Layers atau pembunuh raja gila atau Aerys Targaryen, ayah dari Daenerys Targaryen. Kala itu dia bertugas untuk menjadi pengawal pribadinya. Sebelum serangan tiba, raja telah memerintahkan penyihir untuk memasang bom api di seluruh penjuru ibu kota. Raja yang keji itu tidak mau mendengarkan sarannya untuk menyerahkan diri dengan damai setelah Robert Baratheon dan pasukan Lannister telah mengepung King Landing. Raja gila itu malah memerintahkan Jaime untuk menyerahkan kepala ayahnya dan meledakkan semua bom. Yang ada malah membunuh semua pasukan termasuk rakyat tidak bersalah. Tentu saja Jaime mengambil langkah lain dengan membunuh penyihir itu dan menancapkan pedang ke punggung si raja gila. Disitulah Ned Stark menemukannya. Dia tidak ingin menceritakan kisah sebenarnya ini kepada siapapun termasuk Ned Stark karena dia menganggapnya telah bersalah. Tak diduga, Shiren menyusup ke dalam penjara untuk menemui Davos yang dianggap sebagai teman baiknya. Dia tidak peduli meskipun ayahnya menyebut dia sebagai pengkhianat. Shiren membawakannya buku. Rupanya Davos tidak bisa membaca. Tidak mengeluh, Shiren malah mengajarinya untuk membaca. Davos begitu kagum dengan putri raja ini yang sangat bersimpati kepadanya. Adegan berpindah ke Daenerys dan 8.000 pasukan Unsullied-nya. Dia memberikan kesempatan kepada pasukan untuk memilih perwiranya. Dan dia adalah Grey Worm, nama yang diberikan ketika dia dijadikan budak. Grey bangga dengan nama itu, apalagi ketika Daenerys membebaskannya. Terungkap saat Sir Barristan setia kepada Aerys Targaryen, dia telah membunuh beberapa pengikut Robert Baratheon yang berkhianat kepada rajanya. Sementara itu, Jorah sendiri terkenal dengan profesinya menjual orang ke perbudakan. Sepertinya mereka berdua sama-sama ingin mencari muka terhadap Daenerys. Robb Stark merasa frustasi karena setengah kekuatan pasukannya berkurang setelah pasukan yang berasal dari Karstark meninggalkannya. Istrinya memberi saran untuk kembali ke Winterfell, meskipun dia belum tahu di mana letaknya. Jika dia menyerang King's Landing dengan kekuatan pasukan yang ada sekarang, dalam sehari Lannister akan melumatnya. Tiba-tiba, Robb mendapatkan ide untuk menyerang Lannister di markas mereka, yaitu Casterly Rock. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan pasukan pengganti yang setara Karstark, yaitu Walder Frey. Raja meminta syarat kepada Robb untuk menikahi putrinya. Kembali ke King's Landing, Lady Margaery ditemani Sansa memperhatikan Loras yang sedang berlatih pedang. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Margaery hendak menjodohkan saudaranya itu dengan Sansa. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya Loras adalah seorang pelangi. Pengawal pelangi itu meneruskan informasi yang dia dapatkan dari Loras kepada Baelys bahwa dia akan dijodohkan dengan Sansa. Baelys mengajak kembali Sansa untuk naik ke atas kapalnya, meninggalkan ibu kota dan mengantarnya kembali pulang seperti yang dia inginkan. Padahal Baelys sangat berambisi untuk mendapatkannya. Tapi kali ini Sansa langsung menolaknya dengan alasan itu sangat berbahaya bagi mereka berdua. Di akhir cerita, Tywin memanggil Cersei dan Tyrion.
Tywin menduga para Tyrells atau keluarga Margaery menggunakan perjodohan Sansa dan Loras sebagai jalan mencuri kunci wilayah utara. Untuk mencegah hal tersebut, Tywin bermaksud mendahului mereka dengan menjodohkan Tyrion dengan Sansa Stark. Tyrion sangat terkejut dan menolak rencana tersebut. Baginya, Sansa adalah seorang bocah, terlebih Tyrion sangat menghormati mendiang ayahnya. Membela ayahnya, Cersei memastikan dia telah menstruasi. Tanpa diduga, Tywin pun mempunyai rencana untuk putrinya ini, yang dimana dia akan dijodohkan dengan Loras. Cersei sama-sama terkejut dan mencoba menolaknya. Tywin terpancing emosinya, karena menurutnya ini langkah terbaik untuk mengamankan kerajaan mereka dan mematahkan gosip yang menjijikan tentang dirinya. Di sebuah hutan, Sam dan wanita yang membawa bayinya malam itu beristirahat dalam perjalanan menyelamatkan diri kembali ke Casterly Rock. Sam menunjukkan sebuah senjata yang berusia ribuan tahun yang dia temukan di Feast of the First Man. Sam tidak tahu apa kegunaannya, namun menurutnya benda itu sangat indah. Kembali ke Bran. Sejak pertama bertemu, Mira dan Osha seringkali bertengkar untuk masalah kecil yang tidak perlu mereka ributkan. Padahal tujuan utama mereka adalah menuju The Wall. Tiba-tiba Jojen Reed menggigil akibat penglihatan yang menguasai kesadarannya. Setelah Jojen sadar, dia melihat Jon Snow berada di posisi yang salah dari tembok The Wall yang dikelilingi oleh banyak musuh. Sementara itu, Jon ditemani Yennerit dan kaum Wildlings mempersiapkan diri untuk memanjat The Wall dengan ketinggian 700 kaki. Yennerit yang sudah merasakan keperkasaan Jon memperingatkannya untuk menjadi kekasih setia. Jika tidak, bijinya akan dia jadikan mainan kaleci. Ketika Arya Stark sedang berlatih memanah, muncul si rambut merah Melisandre dan para pengawalnya. Setelah bertemu Thoros, mereka saling mengenal karena sama-sama menyembah Dewa Api. Melisandre terkejut karena Thoros berhasil menghidupkan kembali Beric yang seharusnya tewas sebanyak 6 kali. Melisandre ternyata punya tujuan untuk membawa Gendry yang merupakan anak haram dari Raja Robert. 2 kantung emas diberikan kepada Beric sebagai tebusannya. Arya tidak percaya dengan perbuatan mereka, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Penyihir itu telah pergi membawa teman terbaiknya selama ini. Kembali ke Jon dan pasukan Wildlings yang sedang memanjat tembok The Wall. Terjadi insiden yang hampir menyebabkan Jon terjatuh saat bongkahan es menimpanya. Scene berpindah ke Theon Greyjoy yang kembali dipancung seorang pria yang berpura-pura menolongnya. Setelah Theon sadar, pria ini mengajaknya dalam sebuah permainan sadis. Jika setiap jawaban dari pertanyaannya salah, maka satu persatu jarinya akan dipotong. Pria ini menanyakan lokasi di mana mereka berada. Theon salah menjawab, yang berakibat jari kelingkingnya dipotong. Jawaban kedua Theon tepat, kalau lokasi ini berada di utara, tepatnya di Karhold. Dan pria ini adalah anak dari Lord Karstark yang mati dipenggal oleh Robb. Robb datang ke istana milik Walder Frey untuk meminta bantuan mereka melawan Lannister. Karena gagal memenuhi permintaan mereka sebelumnya, Robb harus menyerahkan wilayah Harrenhal kepada mereka. Syarat kedua Welder adalah Lord Edmure harus menikahi putrinya Roslyn yang berusia 19 tahun. 2 putra Welder itu tidak mengizinkan Edmure untuk melihat calon istrinya itu. Edmure tidak bisa menolak syarat mereka karena perang ini jauh lebih penting daripada perasaannya. Jaime dan Brienne yang tampak lebih feminim menemui Lord Bolton. Awalnya Jaime akan diserahkan kepada Robb Stark, tapi ternyata Bolton ini orang yang tamak. Dia sangat paham Tywin Lannister akan menebus anaknya ini lebih tinggi. Di sisi lain, Bolton merasa ciut karena Tywin akan mengejarnya jika dia tahu Jaime mati di tangannya. Khusus untuk Brienne akan ditahan dengan tuduhan bersekongkol dengan musuh. Lady Olenna secara khusus melakukan pertemuan dengan Tywin dalam upayanya memaksa Loras untuk dinikahkan dengan Cersei. Lady menolak rencana tersebut karena menurutnya Cersei sudah tua. Tywin balik mencela cucunya itu sebagai pemuda hombring. Lady balik menyerang lagi. Tywin yang pernah berhubungan dengan saudara laki-lakinya yang dianggap noda yang jauh lebih buruk daripada hubungan sesama jenis dengan orang lain. Tywin kembali memberi ancaman.
Jika perjodohan Loras dan Cersei tidak dia setujui, maka Loras akan diangkat sebagai Kingsguard. Sesuai sumpahnya, seorang Kingsguard tidak boleh menikah dan mempunyai anak. Jika itu terjadi, maka Tyrell akan lenyap dan kekuasaan Highgarden akan jatuh ke tangan anak-anak dari pernikahan Joffrey dan Margaery. Apakah setuju atau tidak? Yang jelas, Lady mematahkan pensil milik Tywin sebelum dia menulis surat perintah. Sebuah longsoran es yang sangat besar terjadi dari balik dinding The Wall. Akibatnya, Jon dan Yennerit berada dalam kondisi tergantung. Tanpa memperdulikan mereka, Orell memotong talinya. Beruntung, Jon berhasil menancapkan kapaknya. Merasa senang dijodohkan dengan Loras yang dia kagumi, Sansa berusaha menjalin komunikasi yang baik dengannya. Sayangnya, Sansa belum tahu kalau Loras adalah seorang pelangi. Sementara itu, Cersei merasa mendapat nasib buruk seperti halnya Tyrion. Meskipun pernah mendapat ancaman pembunuhan dari Cersei atau Joffrey, sejatinya Tyrion tetap menganggap mereka sebagai keluarganya. Hal terberat yang harus dilakukan Tyrion adalah memberitahu Sansa dengan rencana ayahnya itu. Yang membuat Tyrion makin berat, Shae berada di sana untuk mendengarkan berita buruk ini. Hal tak terduga lainnya adalah Baelys telah mengungkap simpanan wanitanya yang membocorkan rencana perjalanan dirinya kepada Lord Varys. Dan wanita itu tewas di tangan Joffrey. Sansa sendiri pun tidak menyangka dengan berita ini. Di akhir cerita, Jon dan Yennerit berhasil mencapai puncak The Wall. Untuk pertama kalinya, dia melihat keindahan dunia di atas tembok itu. Namun setelah itu, film pun bersambung ke episode selanjutnya.